dari petugas. Kepada petugas dipersilakan. Monggo yang petugas mana ini? Baik, untuk perhatian semuanya siap, gerak. Lapor peserta Latsar golongan 3 angkatan 56 yang terdiri dari 41 orang, hadir 41 orang. Laporan selesai. Terima kasih. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut dengan Mars Kementerian Agama. Hadirin dimohon untuk duduk siap. Kepada operator lagu dipersilakan. Mohon diulangi biar jangan lupa share sound juga nggih. Ini tidak ada suaranya. Oke, Pak, ada.
wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Terima kasih. Selanjutnya doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudari Naila Faizatur. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum pembelajaran sinkronus hari ini kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian rangkaian apel pada siang hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Ibu Sri Katamwati dan Bu Ida selaku narasumber pada siang hari ini. Dan selamat berbahagia untuk peserta Latsar angkatan 56 pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat sehingga kita menyelesaikan kegiatan Latsar sampai akhir. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu karena Ibu narasumber sudah hadir di Zoom ini, mungkin bisa langsung masuk room saja untuk kelompok 1-2 di room 1, untuk 3-4 di room 3. Kemudian informasi untuk kegiatan kurs nanti Bapak Ibu bisa langsung lanjut untuk bisa langsung masuk ke roomnya masing-masing. Sudah kita siapkan 4 breakout. Nah, jika sudah selesai pembelajaran, Bapak Ibu bisa langsung gabung di roomnya masing-masing sesuai kelompok, karena coach sudah bersedia atau siap untuk membimbing Bapak Ibu pukul insya Allah 14.30. Untuk sebelumnya yang bertugas rekod di kelompok 1, 2, 3, dan 4 siapa? Akan kami jadikan co-host.
Mungkin Bu Ida dengan Bu Katam bisa masuk ke breakout dulu. Untuk Saya di kelompok 3 ya, masuk berarti ya Mas ya. Oke, Saiki aku di neng room 3. piro I? Room 1, Bu. Room 1, tapi kok pembimbingannya neng room 2. Pindah Oke, Bu nanti. nanti Oke, pindah. sekarang kita masuk. Mari kita jalan-jalan ke room 1. Monggo siapa yang bertugas untuk merekod? 1-2 ke room 1 ya. Siapa yang rekod? Ini Kelompok 2 saya, Pak. Saya kelompok 3, Pak. Nah, kelompok 2 sinten tadi? Fadila. Bu Fadila. Fadila Panca, nggih. Iya. Kemudian kelompok 1, kelompok 3 siapa? Kelompok 4 Oke, saya, Pak. Saya kelompok 3, Pak. Bu Irotul. Yes. Dan kelompok 1 dan 4 Kelompok 1 saya Pak Cahyo. Ini sudah mulai merekod. oh sudah. Oh ya, bisa langsung nggih nanti masuk di breakout nggih. Kelompok 4 Kelompok 4 saya, Pak. Ini sudah tak record. oh ya, langsung masuk ke breakout room 3 nggih. Iya, Pak. Oke, monggo bisa langsung gabung. Silakan Bapak Ibu langsung gabung ke room 1 untuk kelompok 1 2 dan room untuk kelompok 3 dan 4. Namun kita tetap semangat pagi ya teman-teman ya. Semangat pagi. Pagi. Iya, kadang-kadang kalau kita pertemuan offline dia ketemu itu kadang-kadang energinya nyatu gitu ya. Semangat pagi, 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 pagi. Ada gemuruh, ada apa ya, tercipta semangat gitu ya, ngumpulkan nyawa. Saya harap ini momen-momen yang krusial ya, siang-siang gini, ini momen biasanya teman-teman beristirahat, aktivitas otak kita menurun, gelombang otak kita dari alfa nanti ke beta, nanti ke theta gitu ya, gampang ngantuk dan sebagainya. Apalagi dengan tone suara saya yang seperti ini, sudah dari sononya, memang ini spek pendongeng. Nah, nanti kalau teman-teman ngantuk, silakan aja cuci muka atau bagaimana ya. Siang-siang begini sudah makan belum semuanya? Belum, Bu. Ada yang belum makan? Ini boleh nih, saya ada snack nih ya. Mau saya bagi ya. Kalau belum makan ya nanti mungkin mau melanjutkan buka puasa sekalian nanti sore silakan. Masa jam segini belum makan? Kok bisa ya? Aduh, saya pasti sudah lemes itu. Baik teman-teman semuanya, yang saya banggakan hari ini kita adalah pembelajaran sinkronus kedua dari agenda 3 ya. Di pertemuan kedua ini, di awal jumpa, marilah tak lupa kita selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan ya, terutama sekali nikmat kesehatan, nikmat kesempatan hingga siang hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran Latsar. Baik, ini teman-teman kelompok 3 dan 4 ya. Waktu kita tidak banyak, harusnya hari ini 3 JP. Kalau menyelesaikannya 3 JP, berarti harusnya sampai jam 3 ini ya teman-teman. Tapi saya harus adaptif juga ya dengan kebutuhan bahwa sore nanti coach itu akan memulai bertemu dengan masing-masing kelompok bimbingannya. Jadi kami sebagai Widya Iswara Agenda 3 diminta untuk mengurangi sedikit sehingga harapannya 14.30 nanti selesai. Nah,
Maka dari itu mungkin agak sedikit gercep gitu ya untuk sinkronus kedua. Di sinkronus kedua kita masuk di sesi kedua. Di sini nanti ada pendalaman penguatan agenda 3 sekaligus pemberian umpan balik dari penugasan pertama. Nah, dan di dalam agenda 3 ini tak lupa dan tak putus-putusnya selalu saya sampaikan, targetnya adalah teman-teman peserta pelatihan dasar sebagai CPNS paham peran dan kedudukannya sebagai PNS adalah satu, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Entah Anda itu guru, entah Anda itu pustakawan, Anda itu peranata komputer, peranata humas, penghulu, penyuluh, analis SDM, aparatur, dan sebagainya. Nah, peran dan kedudukan PNS di Indonesia itu nyatanya itu ada 3 yang melekat dalam diri kita dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, di pembelajaran kedua nanti, di sini ya saya tidak pengen mereview karena saya sudah mendapatkan hasil refleksi ataupun capaian teman-teman kemarin saat di sinkronus 1, saya cukup melihat pada learning journal yang sudah diupload begitu ya. Terus kemudian hari ini akan ada aktivitas pembelajaran, kemudian ada penguatan materi, dan yang terakhir adalah penugasan untuk teman-teman tindak lanjuti dalam pembelajaran asinkronus. Nah, di awal ini saya ingin ada perwakilan ya, artinya ini kan 2 kelompok nih, kelompok 3 dan 4, harusnya masing-masing 2 subkelompok menghasilkan 4 kelompok, tapi untuk saat ini saya tidak bisa menampung untuk 4-4-nya presentasi. Nanti saya akan minta perwakilan dari kelompok 3 yang mengenai manajemen ASN dan perwakilan dari kelompok 4 yang mengenai Smart ASN. Begitu ya. Sudah mulai siap-siap nih. Kelompok 3 yang bagian manajemen ASN, nanti siapa yang akan share screen, siapa yang akan presentasi, dan sebagainya ya. Jangan lupa untuk poin-poin yang didiskusikan di dalam tugas kelompok ini adalah yang pertama, mengenai isu itu sendiri, bagaimana teman-teman merumuskan isu, ada tidak data dan fakta yang diperoleh di situ. Kemudian yang kedua, mengenai penyebab terjadinya isu apa saja kira-kira. Yang ketiga adalah dampak. Apabila isu ini dibiarkan, siapa saja yang terdampak dan apa dampak bagi mereka. Dan yang keempat, teman-teman juga tak lupa diminta membuat usulan ya, semacam rekomendasi ataupun hal-hal yang bisa ditindaklanjuti sebagai solusi dari isu ini ya. Seperti itu ya. Oke, saya mau stop share dulu. Kita tap kelompok 3 yang bagian manajemen ASN, silakan. Bisa presentasikan. Bisa on mic, teman-teman? Oke, Mas Nanda nih ya. Siapa ini yang mau presentasi? Mic-nya masih off? Baik Bu, saya memperkenalkan diri saja Bu, dan kelompok nanti untuk presentasi akan dipresentasikan secara bergantian gitu ya Bu ya. Oh, biar gantian semuanya ya. Oke, selamat siang Bu Ida. Hari ini izin saya mempresentasikan hasil analisis isu manajemen ASN dari kelompok 3A. Sebentar Bu. Berdasarkan observasi dan diskusi kelompok, kami menetapkan 3 isu utama yang paling dianggap mendesak untuk ditangani, yaitu yang pertama, belum terkelolanya penyimpanan arsip publikasi dan dokumentasi secara baik di kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, belum ada digitalisasi arsip akta nikah menyebabkan sulitnya pencarian data dan risiko kehilangan arsip fisik di KUA,
serta kurangnya pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran di madrasah. Tentunya ketiga isu tersebut dipilih karena memiliki dampak langsung pada kualitas pelayanan publik, efektivitas kinerja pegawai, serta citra profesional instansi. Eh, Tugas ini kami juga mencoba untuk memetakan kondisi lapangan, tapi juga memberikan alternatif solusi yang mungkin dapat diterapkan sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing di unit kerja. Untuk yang pertama, izin saya Bu, untuk yang pertama itu belum terkelolanya penyimpanan arsip dokumentasi dan publikasi secara baik. Faktanya memang saat ini di Kementerian Agama Kota Salatiga, arsip dokumentasi dan khususnya foto berita itu begitu kegiatan itu selesai, memang langsung kehilangan data sesuai poin nomor 2. Jadi hari itu kegiatan, besoknya mungkin fotonya sudah dihapus atau 1 minggu kemudian sudah hilang, jadi sulit untuk dicari lagi. Lalu penyimpanan ini juga masih masing-masing disimpan di laptop, di HP, di hard disk, jadi tidak bisa di-sharing secara massal. Lalu yang ketiga, aksesnya terbatas, sulit diakses pegawai lain, jadi harus minta ke humas atau minta ke pegawai yang terlibat kegiatan, jadi sulit mintanya. Lalu kebutuhan eviden misalnya terkait dalam ZI, misalnya dalam Pokja ZI ataupun dalam laporan-laporan laporan pegawai ataupun laporan kegiatan itu butuh eviden-eviden. Nah, foto-foto yang sudah mungkin 1 minggu lalu, 1 bulan lalu, 3 bulan lalu itu sudah hilang. Beritanya juga kita harus lihat satu-satu di Instagram seperti itu. Itu juga makan waktu sekali. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah tadi kehilangan bukti kegiatan, yang mana yang terdampak itu adalah seluruh pegawai, lalu pengelola DIPA dan pegawai perencana dan humas. Karena melakukan laporan pertanggungjawaban, dokumentasi itu sudah hilang duluan, belum sempat dilaporkan. Nah, yang kedua risiko administratif yaitu eh, jika terjadi audit, pemeriksaan resmi yang perlu bukti kegiatan itu sudah nggak ada lagi. Nah, yang terlibat tentunya juga seluruh pegawai, pengawas dan pimpinan, lalu inefisiensi kerja, pegawai menghabiskan waktu lebih lama untuk mencari dokumen atau mengulang lagi proses dokumentasi. Yang terlibat juga seluruh pegawai, tim JTI, dan sebagainya. Solusinya apa? Yang pertama yaitu menyediakan arsip dokumentasi yang terstruktur dengan kategori yang jelas sesuai tanggal, unit kerja, nama kegiatan, dan sebagainya. Lalu akses bersama untuk bisa diakses seluruh pegawai. Lalu yang ketiga juga menjamin penyimpanan jangka panjang, bisa lebih dari 6 bulan sampai bahkan tahunan, yang datanya aman dan bisa diakses siapa saja, tapi tentunya juga eh, tidak tersedia ke publik, tapi hanya bisa diakses oleh pegawai-pegawai yang memiliki izin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin dibantu oleh Mbak Naila. Mbak Naila mau dibantu ya. Enggak, Mbak Naila. Baik, di sini isu yang kedua, ini boleh itu Mas. Belum adanya digitalisasi arsip akta nikah lama yang menyebabkan sulitnya pencarian data dan risiko kehilangan arsip fisik karena kerusakan atau usia kertas dokumen. Boleh apa sih, Mas? Kemudian di sini ke atas lagi. Nah, yang pertama datanya bawah. Arsip akta nikah tahun 80 sampai 2000 masih lagi. Masih berbentuk fisik dan disimpan di arsip arsip KUA. Yang kedua, proses pencarian arsip lama itu memakan waktu rata-rata 20 sampai 30 menit untuk menemukan satu dokumen. Dan yang ketiga, belum ada database berbasis digital yang nantinya memudahkan pencarian dan pelaporan data. Dan yang terakhir, kurangnya kemampuan pegawai dalam mengelola data arsip melalui arsip digital. Kemudian dampak jika tidak segera ditangani, yang pertama jika digitalisasi arsip akta nikah tidak segera dilakukan akan memunculkan dampak antara lain
Yang pertama yang terdampak itu pegawai KUA, yaitu mengalami beban kerja yang tinggi karena proses pencarian itu manual. Kemudian pegawai juga dapat terkena tekanan dari masyarakat yang kecewa karena pelayanannya yang lambat. Dampak yang kedua dari masyarakat, itu layanan pengurusan dokumen menjadi lambat dan tidak efisien. Karena pencarian data arsipnya itu memakan waktu yang lama. Kemudian masyarakat mengalami kesulitan dalam mengurus layanan administrasi, seperti keperluan dokumen untuk kebutuhan layanan pengadilan, mengurus BPJS, waris, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa solusi. Yang pertama, membentuk tim pelaksana digitalisasi arsip akta nikah yang bertanggung jawab penuh terhadap proses digitalisasi. Dan yang kedua, menggunakan Google Spreadsheet sebagai langkah awal pencatatan atau penginputan digital berbasis cloud. Kemudian yang ketiga, solusi yang ketiga mengadakan pelatihan khusus untuk pegawai terkait input data digital. Dan yang keempat, menyusun SOP pengarsipan digital agar standar pelayanan terjaga dan seragam. Dan yang terakhir, melakukan backup data secara berkala untuk menjaga keamanan data digital. Untuk isu yang ketiga akan dilanjutkan oleh Mbak Keisha Devilna. Baik, saya izin melanjutkan isu yang ketiga. Isu yang ketiga yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran di madrasah. Dari isu tersebut, data dan faktanya adalah banyak madrasah belum memiliki laboratorium komputer. Hanya sebagian kecil madrasah negeri yang dilengkapi. Kemudian data dan fakta kedua yang kami temukan adalah akses internet di madrasah masih belum merata, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil sehingga pembelajaran digital sulit diterapkan. Kemudian isu yang ketiga adalah perangkat TIK masih minim. Kemudian boleh minta tolong diturunkan, Mas. Yang keempat adalah kompetensi guru madrasah dalam literasi digital masih rendah, sehingga banyak yang belum terbiasa menggunakan aplikasi pembelajaran online maupun media pembelajaran yang interaktif. Kemudian yang kelima, pemanfaatan e-learning madrasah Kemenak sudah ada, tetapi penggunaannya belum maksimal di semua satuan pendidikan. Kemudian dari isu-isu ini tentunya ada yang terdampak. Nah, boleh dinaikkan lagi, Mas. Dampaknya sendiri bagi guru adalah terbatasnya variasi metode pembelajaran, kemudian beban kerja yang meningkat, dan juga boleh minta tolong dibawahin scroll ke bawah lagi, Mas. Tertinggal dalam kompetensi abad ke-21, minim kesempatan kolaborasi. Sedangkan bagi siswa tentunya juga memiliki dampak. Dampak yang bisa dirasakan oleh para siswa ini diantaranya adalah menurunnya motivasi dan keterlibatan belajar. Kemudian boleh diturunkan lagi. Kesenjangan pembelajaran, terbatasnya akses sumber belajar. Dari data dan fakta mengenai isu ini, kemudian juga dampaknya kami memiliki alternatif solusinya, yaitu diantaranya antara lain yang pertama, boleh minta tolong di scroll ke atas, Mas. Yang pertama bagi guru adalah peningkatan kompetensi digital. Sejalan dengan alternatif solusi yang kami berikan ini, peningkatan kompetensi digital tentunya erat kaitannya dengan nilai berakhlak ASN, yaitu nilai kompeten. Yaitu guru berusaha meningkatkan kemampuan digital agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan platform gratis. Guru bisa mulai menggunakan aplikasi sederhana seperti Google Classroom, Quizzes, Kahoot, Canva, atau e-learning. Yang ini juga erat kaitannya dengan nilai berakhlak ASN, yaitu kolaboratif karena memanfaatkan sarana yang mudah diakses bersama. Kemudian bagi siswa, yaitu peningkatan literasi digital dengan memberikan pembiasaan dan bimbingan menggunakan teknologi. Lalu, kemudian pemanfaatan gawe pribadi, jika sekolah atau madrasah terbatas fasilitasnya, siswa dapat diarahkan
untuk menggunakan HP. Kemudian bisa menggunakan pengembangan kemandirian belajar dengan media digital. Siswa dilatih belajar mandiri, mencari sumber tambahan di luar. Kemudian bagi madrasah bisa peningkatan infrastruktur TIK, mengupayakan dukungan pemerintah, BOS, ataupun CSR. Lalu integrasi kurikulum dengan TIK menjadikan pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari standar pembelajaran serta sistem monitoring dan evaluasi yang tentunya berkaitan juga dengan nilai ASN yaitu akuntabel. Sekian Ibu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang bagian manajemen ASN ya. Boleh di stop share ya teman-teman. Saya ada sedikit feedback gitu ya. Dari tadi apa yang telah teman-teman paparkan, kita sama-sama melihat ada 3 isu sentral yang dibawakan. Meskipun ini kaitannya dengan manajemen ASN, namun sangat kental nantinya adalah terkait juga dengan Smart ASN. Oke, yang pertama ya, isu yang diangkat di Kota Salatiga ya. Di Kota Salatiga meskipun tadi tentang belum adanya integrasi kumpulan dokumentasi, kumpulan foto, kumpulan hasil publikasi dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kan juga erat kaitannya nantinya dengan Smart ASN. Baik, ini saya ke penugasan dulu. Data fakta yang jenengan sajikan tadi sudah bagus, tetapi kalau nanti ini akan dibawa ke dalam sebuah rancangan aktualisasi, data dan fakta yang disajikan itu penting untuk dibuat semacam research kecil-kecilan atau preliminary research begitu ya. Jika tidak memungkinkan, sajikan data berupa hasil pengamatan atau hasil observasi. Contoh misalnya Mas Nanda menemukan, ini loh di grup WA kami dokumentasinya cukup di-share gini Bu, ini untuk dokumentasi hari ini. Kemarin juga itu di screenshot saja, itu adalah fakta, begitu ya. Itu adalah bukti nyata bahwa Anda menemukan fakta di lapangan. Terus ada bukti juga screenshot misalnya ada seseorang meminta, Mas tolong dong untuk dokumen yang tadi dikirimkan ke saya, japrikan ke saya. Itu terjadi terus-menerus. Sehingga perlu atau penting untuk dibuat semacam wadah tempat untuk arsip dokumentasi yang lebih terstruktur ini gitu ya. Jadi untuk data dan fakta, selain statement tadi yang teman-teman sampaikan, besok kalau pada saat penyusunan rancangan, teman-teman sajikan buktinya apa gitu ya. Meskipun itu hasil observasi saya, sajikan buktinya. Entah melalui foto, entah melalui tangkapan layar, entah melalui statement pimpinan, dan lain-lain. Ya, karena apa? Jangan sampai isu yang kita bawa itu hanya berdasarkan praduga atau asumsi. Artinya itu ada dasarnya. Bagus sekali. Terus yang kemudian yang di Kota Salatiga solusinya sudah ada, namun tadi saya mengapresiasi untuk yang di KUA. Jadi solusinya itu konkret begitu ya, sudah konkret. Nanti ada pelatihan, butuh nanti ada SOP untuk pengarsipan dokumen dan lain-lain. Nah ini saya harap lebih seperti itu. Ada konkret. Harapannya nanti selain konkret ini juga terstruktur. Sequence-nya jelas. Misalnya yang pertama tentu Ibu ini penting adanya semacam pelatihan karena belum adanya SDM arsiparis di tempat kami. Sehingga SDM yang tersedia mau tidak mau, suka tidak suka harus memiliki kualifikasi mengarsipkan data. Maka diadakan pelatihan atau BIMTEK atau ya pendampingan dan sebagainya. Lalu setelah itu penting untuk dibuat SOP begitu ya, pengarsipan dan sebagainya. Setelah ada SOP-nya baru dibentuk tim atau ada proses scanning dokumen yang tertata dan terjadwal. Kalau yang kasusnya di KUA tadi kan sudah urgent sekali ini ya. Ada dokumen-dokumen dari 1980
sampai tahun 2000. Paling tidak yang lama ini yang harus segera diselamatkan, jangan sampai keduluan rayap gitu ya. Jangan sampai keduluan air. Nanti kalau sudah kena air, sudah kena rayap, repot. Nah, harus ada scanning dokumen. Dan setelah itu ada disediakan metode penyimpanan yang aman. Apakah di Google Drive saja, ataukah misalnya selain di cloud, Google Drive, OneDrive, dan lain-lain, teman-teman juga perlu penyimpanan di PC atau laptop atau hard disk untuk apa ya, security datanya biar nggak hilang sewaktu-waktu gitu ya. Nah, seperti itu solusinya juga nanti harapannya lebih terstruktur. Terus kemudian, nah ini yang di pemanfaatan teknologi digital di madrasah juga kita rasakan betul di sini nuansa-nuansa Smart ASN-nya kental. Meskipun ini keterkaitannya dengan layanan publik, madrasah kepada masyarakat, kepada siswa-siswi, kepada orang tua. Nah, ini Mas Syafiq sudah mulai ngantuk ini ya. Boleh Mas cuci muka. Terus kemudian ini ya sama seperti tadi. Statement-statement yang disajikan dalam data fakta itu sudah bagus yang saya amati. Tetapi perlu didukung nantinya gitu ya. Kalau ini kan penugasan kita latihan ya teman-teman. Nantinya untuk RA perlu didukung data-data yang lebih real gitu. Terima kasih, saya apresiasi sekali untuk kelompok 3. Boleh kita ke kelompok 4, bagian Smart ASN. Oke, Mas Torik. Iya. Oke, apakah sudah dapat dilihat dengan jelas, Bu? Iya, Mas, bisa dilihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatannya memberikan ruang untuk presentasi terkait dengan kelompok 4B untuk implementasi Smart ASN. Di sini, jadi nantinya ada 6 isu. Di kelompok 4B ini ada 6 orang di setiap isu di instansinya masing-masing. Dan untuk presentasinya akan secara bergantian sesuai dengan instansinya masing-masing. Begitu ya, Bu? Oke, untuk yang pertama, terkait dengan digital skills, Mbak Sajidah Nurul Husna, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Tori. Yang pertama, isu aktual, yaitu kurangnya pemahaman Ormawa terhadap penyusunan LPJ kegiatan disebabkan tersedianya modul penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang berdampak pada terhambatnya proses pencairan dana. Dari deskripsi data dan faktanya, yang pertama yaitu anggota Ormawa belum memahami format, prosedur, atau penyusunan LPJ atau SPJ sesuai standar yang berlaku. Yang kedua yaitu dokumen pertanggungjawaban tidak segera disusun setelah kegiatan selesai, sehingga pencairan dana tahap berikutnya ikut terhambat. Yang ketiga yaitu nota kwitansi atau bukti pembayarannya hilang atau tidak sesuai ketentuan, menyebabkan laporan tidak bisa diverifikasi. Yang keempat, pengeluaran aktual berbeda jauh dengan rencana anggaran tanpa penjelasan yang jelas. Yang kelima, antar anggota divisi atau penanggung jawab kegiatan tidak berkomunikasi dengan baik sehingga sering terjadi miskomunikasi. Yang keenam, format laporannya sering salah, tanda tangan pejabat tidak lengkap, stempel kurang, atau dokumen tidak sesuai syarat formal. Yang terakhir, pihak verifikator membutuhkan waktu tambahan untuk memeriksa dokumen yang tidak rapi sehingga pencairan tertunda. Dari isu tersebut, ada dampak dan pihak yang terkena dampak apabila tidak dijalankan. Untuk dampak umumnya, yaitu tertundanya pencairan dana kegiatan. Yang kedua, penyusunan LPJ harus memperbaiki laporan berulang kali sehingga menyita waktu dan energi. Untuk pihak yang terkena dampaknya itu seperti mahasiswa tidak terbiasa dengan tata kelola keuangan yang baik. Yang kedua, seperti pejabat pengguna anggaran, verifikator, dan bagian keuangan harus memverifikasi dan mengoreksi kembali sehingga proses pencairan menjadi tertunda.
Untuk alternatif solusinya, yang pertama membuat panduan atau modul LPG kegiatan Ormawa yang mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan aplikasi atau template digital standar seperti Google Sheet untuk menyusun LPG. Yang ketiga, membuat sistem arsip digital atau cloud drive agar bukti transaksi tidak terjajar. Yang keempat, memberlakukan sanksi administrasi, misalnya penundaan izin kegiatan berikutnya jika laporan tidak dikirimkan tepat waktu. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sopin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan terkait dengan isu yang saya ambil di instansi saya, yaitu belum optimalnya pemanfaatan aplikasi digital oleh guru MAN 1 Tegal untuk asesmen yang lebih efisien tanpa HP siswa. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru MAN 1 Tegal, itu terdapat satu kebijakan yang berkaitan dengan larangan siswa MAN 1 Tegal membawa HP ke sekolah. Nah, ini dibuktikan juga dengan buku pribadi siswa yang di dalamnya itu ada komponen tata tertib di pasal 10, yaitu peserta didik tidak diperkenankan membawa HP ke madrasah. Nah, larangan tersebut itu salah satunya sebagai tindak lanjut dari banyaknya siswa pondok yang tidak membawa HP, jadi 60% siswa itu adalah siswa pondok pesantren. Selain itu, penyalahgunaan terhadap HP pada saat tidak mengajar juga menjadi pertimbangan dari diberlakukannya kebijakan tersebut. Nah, satu sisi larangan itu memang dapat memberikan dampak positif, yaitu siswa lebih fokus ketika guru mengajar, kemudian meningkatkan interaksi secara langsung antar siswa. Tetapi di sisi lain ada dampak negatifnya, ya, yaitu terkait dengan proses asesmen itu akan tetap manual. Ya, jadi ini berdampak pada asesmen guru ya. Jadi saya mengambil terkait dengan asesmen yang dilakukan oleh guru itu tetap manual, konvensional, yang akhirnya bisa menyita banyak waktu. Kemudian guru juga tidak berkembang dalam keterampilan digital, ada gap kompetensi digital skill itu yang semakin besar. Kemudian siswa tidak terbiasa dengan asesmen yang berbasis teknologi sehingga kurang siap menghadapi dunia digital di luar sekolah. Kemudian pihak yang terdampak itu ada guru kesulitan melakukan asesmen yang lebih cepat dan praktis. Kemudian siswa tidak terlatih dengan asesmen berbasis digital. Sekolah juga bisa dianggap kurang adaptif dengan perkembangan digitalisasi pendidikan. Solusi yang bisa saya sampaikan ya, ini berkaitan dengan guru dapat mengintegrasikan asesmen digital bisa melalui aplikasi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebijakan sekolah. Jadi artinya ada pemanfaatan teknologi, ada pengintegrasian teknologi, tetapi tidak menabrak aturan atau kebijakan dari sekolah terkait larangan penggunaan HP oleh siswa. Untuk isu yang ketiga bisa dilanjutkan oleh rekan kami. Oke, isu yang ketiga. Baik, untuk isu yang ketiga yaitu belum optimalnya pengelolaan data dan dokumen secara digital di kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Isu ini memiliki keterkaitan yang erat dengan pilar etika digital karena mencerminkan adanya hambatan dalam pengelolaan informasi yang bertanggung jawab, akuntabel, dan berintegritas. Pengelolaan data yang tidak optimal menyebabkan sulitnya melacak siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kesalahan, merusak prinsip akuntabilitas. Lebih dari itu, kelalaian dalam mengelola dokumen secara digital menunjukkan kurangnya integritas dan tanggung jawab seorang ASN untuk menjaga kerahasiaan data instansi dan masyarakat yang seharusnya mereka layani. Deskripsinya, tingkat penggunaan Google Workspace masih rendah, ketersediaan dan aksesibilitas data belum terkelola dengan baik. Dokumen penting yang seharusnya dapat diakses dengan mudah justru tersebar di berbagai platform komunikasi dan menyimpan pribadi. Pencarian satu-satu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selanjutnya, waktu yang terbuang untuk menunggu balasan atau mencari dokumen merupakan salah satu inefisiensi.
Lalu risiko kesalahan yaitu menggunakan dokumen yang salah, versi file yang digunakan bukan versi yang terbaru. Selanjutnya untuk deskripsi data dampak secara umum, yang pertama ada penurunan produktivitas dan efisiensi kerja, waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk menindaklanjuti dokumen atau data tersebut, tersita hanya untuk mencari data yang tidak terorganisir. Kemudian akuntabilitasnya menjadi lemah, tidak ada kekeliruan atau kesalahan data, sulit untuk melacak siapa yang bertanggung jawab. Selanjutnya, menghambat transformasi digital. Upaya instansi untuk menjadi birokrasi yang modern dan berbasis digital akan terhambat. Kemudian, para pihak yang akan terkena dampak jika itu tidak diselesaikan, di antaranya ada masyarakat, karena secara tidak langsung masyarakat akan merasakan dampaknya, karena program yang tidak berbasis data yang valid cenderung tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Selanjutnya, ASN fungsional dan pelaksana. Karena pegawai yang membutuhkan data atau dokumen dari unit lain atau bahkan ada yang pada satuan kerja yang sama mengalami hambatan dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya ada pimpinan, karena tidak bisa mengambil keputusan yang tepat dan tepat karena data yang disajikan tidak akurat atau tidak lengkap. Selanjutnya ada ASN perencana, karena akan kesulitan dalam penyusunan perencanaan program, penganggaran, dan laporan karena tidak memiliki akses data yang valid dan terorganisir. Selanjutnya untuk alternatif solusi, yang pertama ada meningkatkan kapasitas dan pelatihan penggunaan Google Workspace dengan pengelolaan dokumen digital. Dan yang kedua, bisa menentukan standarisasi struktur dan alur kerja dokumen untuk memastikan semua data terorganisir dengan baik. Baik, lanjutkan dengan isu selanjutnya. Oke, terima kasih untuk isu yang keempat. Ini terkait dengan dua pilar sekaligus. Yang pertama digital culture, yang kedua digital skills. Untuk isunya sendiri adalah belum optimalnya sistem informasi transaksi digital pada Badan Pengembangan Usaha Winoli Songo Semarang. Untuk fakta, deskripsi fakta, yang pertama adalah sistem informasi transaksi Badan Pengembangan Usaha Winoli Songo sudah tidak berfungsi lagi. Jadi dahulu pernah ada tapi sudah tidak berfungsi saat ini. Kemudian setelah sistem tersebut tidak berfungsi, maka proses yang ada saat ini kembali menjadi pemesanan transaksi secara manual dengan prosedur manual. Kemudian yang ketiga, ini adanya permintaan pengembangan sistem transaksi untuk BPU kepada PT IPD selaku pusat pengembangan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, untuk dampaknya sendiri, yang pertama bagi UIN Wali Songo, terdapat potensi untuk penurunan pemasukan dana pada salah satu unit usaha yaitu BPU. Hal ini menjadi perhatian penting karena UIN Wali Songo berstatus BPU yang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Kemudian yang kedua, dari BPU UIN Wali Songo sendiri, proses transaksinya akan menjadi lebih lambat karena dilakukan secara manual, risiko kesalahan penyataan lebih tinggi atau human error, tingkat kepuasan menurun karena proses reservasi atau proses transaksi yang dilakukan tidak cepat dibanding dengan prosedur digital. Kemudian data transaksinya tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit untuk dianalisa untuk pengambilan keputusan di mendatang, untuk pengambilan keputusan bagi pimpinan. Kemudian yang ketiga bagi rekanan Winwali Songo. Nah, rekanan ini adalah penjual-penjual yang terdaftar di Badan Pengembangan Usaha, jadi semacam seller-seller marketplace seperti itu. Untuk dampaknya sulit mengelola pesanan karena harus kembali ke metode manual, membutuhkan waktu lebih lama untuk konfirmasi pencatatan dan pelaporan. Nah, untuk unit sendiri, unit ini selaku pembeli atau buyer dari dan pengguna pada sistem informasi. Untuk dampak pada unit, ini tidak mendapat pelayanan yang optimal dalam melakukan pemesanan catering, penyewaan gedung maupun penyewaan wisma. Nah, untuk solusi yang ditawarkan itu adalah pembuatan sistem informasi transaksi digital untuk unit yang dikelola Badan Pengembangan Usaha Winwali Songo Semarang. Jadi nantinya ada proses pembuatan sistem transaksi digital di sini. Mungkin itu dari isu yang keempat. Untuk selanjutnya, isu yang kelima akan disampaikan oleh Mas Tolib. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Torik. Untuk digital learning yang kami temukan
tentang data dan faktanya bahwa motivasi belajar peserta didik kelas 10 beberapa siswa masih rendah. Banyak siswa yang merasa materi fikih itu terlalu teoritis dan kurang relevan dengan kehidupan, sehingga monoton hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi, kurangnya semangat belajar, sehingga hasil belajar yang tidak optimal. Kemudian eh, data hasil observasi guru menunjukkan sebagian siswa kurang aktif saat proses pembelajaran fikih, baik dalam diskusi maupun menjawab pertanyaan. Nilai rata-rata ulangan harian kelas 10 masih beberapa siswa masih berada di bawah KKTP. Kemudian pemanfaatan media digital, video, aplikasi interaktif dan e-learning masih minim, sehingga menggunakan metode ceramah dan buku teks digital. Kemudian siswa cenderung lebih tertarik pada penggunaan media berbasis digital yang aplikatif seperti Quizzes ataupun video animasi ataupun platform interaktif yang lain. Kemudian dampaknya, pihak yang terkena dampak yang pertama, motivasi belajar menurun, kurang antusias dan mudah bosan. Kemudian partisipasi siswa rendah sehingga jarang yang bertanya ataupun mengemukakan pendapatnya. Hasil belajar kurang optimal, berdampak pada nilai fikih yang beberapa siswa nilainya masih rendah dibandingkan mata pelajaran yang lain. Dan juga dampaknya nanti keterampilan abad 21 tidak berkembang sehingga kemampuan literasi digital, berpikir kritis dan kolaborasi siswa tidak terasa dengan baik. Para pihak yang yang terkena dampak jika isu tidak diselesaikan untuk siswa itu kehilangan minat belajar ilmu fikih, sehingga kompetensi spiritual dan pemahaman keagamaan tidak berkembang secara optimal. Bagi guru sendiri mengalami kesulitan mencapai target pembelajaran karena keterbatasan respon dari siswa. Bagi sekolah, kualitas pendidikan secara umum menurun sehingga mempengaruhi citra madrasah. Untuk bagi wali ataupun orang tua kecewa dengan hasil belajar anak yang tidak sesuai harapan. Solusi dari permasalahan yang kami temukan, yang pertama yaitu mengintegrasikan media digital interaktif, baik itu video, animasi, quizzes, e-learning ataupun Google Classroom sebagai bentuk pembelajaran ilmu fikih. Kemudian yang kedua mengadakan kelas blended learning menggabungkan tatap muka dengan pembelajaran online, yaitu ketika tatap muka di sekolah dan siswa juga bisa mengakses melalui platform file yang kami kirimkan. Kemudian melatih guru dalam pemanfaatan media digital untuk pembelajaran kreatif, serta solusinya kemudian mengadakan kompetisi, yaitu dari kuisis, dari Kahoot untuk meningkatkan partisipasi siswa, serta melibatkan siswa membuat konten digital sederhana terkait materi-materi yang akan diajarkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Tolib. Untuk selanjutnya, yang keenam, untuk Mbak Zahra, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan presentasikan isu yang saya temukan di satuan kerja yang berkaitan dengan digital skill, yaitu belum optimalnya penggunaan aksara Jawa digital dalam pembelajaran bahasa Jawa di kelas 7 MTS Negeri 2 Gunung Kidul. Isu ini sendiri dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana seperti laboratorium komputer yang belum terintegrasi dengan keyboard aksara Jawa, serta belum adanya modul pembelajaran aksara Jawa berbasis digital yang terstruktur. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran aksara Jawa masih cenderung konvensional, sehingga siswa kurang terbiasa berinteraksi dengan media digital yang mendukung literasi budaya lokal. Padahal, dengan optimalnya pemanfaatan aksara Jawa digital itu dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan minat, pemahaman, dan keterampilan siswa dalam melestarikan aksara Jawa, sekaligus mendukung transformasi digital di lingkungan madrasah. Dari hasil pengamatan dan juga wawancara saya kepada siswa, itu saya menemukan yang pertama masih rendahnya kemampuan penggunaan aksara Jawa digital. Karena saya lihat dari buku catatan siswa, itu pembelajaran yang dahulu-dahulu itu masih manual dengan menggunakan tulisan tangan. Nah, selanjutnya dampak dari isu tersebut apa saja? Mungkin Mas Torik bisa ke atas. Ya, dampak yang pertama tentunya akan menghambat kualitas pendidikan karena kegiatan belajar mengajar itu berlangsung
monoton sehingga siswa cepat bosan dan kurang interaktif. Kemudian yang kedua, ini juga berdampak pada pelestarian budaya karena nanti akan menyebabkan rendahnya literasi digital berbasis budaya lokal. Siswa tidak dapat mengakses aplikasi atau perangkat digital atau aksara Jawa, sehingga literasi budaya berbasis teknologi itu tidak berkembang. Yang ketiga adalah berkurangnya minat siswa terhadap aksara Jawa. Dan memang betul, setelah saya wawancara dengan siswa, itu mereka masih menganggap aksara Jawa adalah pembelajaran yang sulit. Karena pembelajaran yang terdahulu itu tidak dikemas dengan cara yang sesuai zaman, sehingga berpotensi akan ditinggalkan oleh generasi muda. Dan dampak yang keempat adalah tidak tercapainya target transformasi digital pendidikan. Kemudian madrasah akan berpotensi tertinggal dibanding sekolah lain yang lebih cepat mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran. Di sini ada 4 pihak yang nantinya akan terdampak apabila isu tersebut tidak diselesaikan. Yang pertama adalah siswa itu sendiri, karena siswa nanti akan kehilangan kesempatan belajar aksara Jawa dengan cara yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian minat dan kemampuan literasi budaya menjadi rendah, sehingga aksara Jawa akan terasa sulit. Kemudian bagi guru akan tertinggal dalam penguasaan kompetensi digital. Kemudian akan terbatas dalam mengembangkan model pembelajaran inovatif yang memanfaatkan teknologi. Kemudian dampak untuk madrasah, yang pertama, citra lembaga dapat menurun karena madrasah dianggap belum siap dalam menghadapi transformasi digital pendidikan. Kemudian yang kedua, target peningkatan mutu pembelajaran berbasis teknologi itu tidak tercapai. Dan pihak yang keempat, yaitu orang tua wali atau murid. Karena tidak terpenuhnya hak anak mereka untuk mendapatkan pembelajaran yang optimal dan relevan dengan perkembangan teknologi. Lalu alternatif apa yang bisa kami ambil? Yang pertama adalah pengadaan sarana prasarana digital dengan mengalokasikan anggaran atau mengajukan bantuan ke Kemenak untuk menambahkan jumlah LCD proyektor dan Chromebook. Kemudian yang kedua dapat diatasi dengan adanya peningkatan kompetensi guru dalam literasi digital dengan mengadakan workshop atau pelatihan guru tentang digital skill, terutama tentang aksara Jawa digital. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan BYOD, Bring Your Own Device, di mana siswa dan guru itu nanti akan menggunakan smartphone atau laptop pribadi dalam kegiatan belajar mengajar, terutama dalam pelatihan aksara Jawa dengan menggunakan aplikasi atau font digital. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Atas waktunya terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Ida. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, ya, boleh di close share. Oke, terima kasih ya. Ini keren sekali dari teman-teman mewakili kelompok 4 dari isu-isu yang disajikan mengenai digital skill, digital culture, digital ethic, dan lain-lain yang mewakili dari 4 pilar literasi digital ya. Nah, oke, untuk isu yang pertama tadi ya, erat sekali kaitannya dengan digital skill ya, tadi disampaikan. Bahkan dalam penyusunan LPJ. Penyusunan LPJ sekarang ini kan laporan-laporan keuangan ya, teman-teman, semua itu sudah serba berbasis sistem ya, ada sakti, ada apa lagi itu. Gaji juga sekarang gaji web dan lain, transaksi juga transaksi digital yang perlu untuk didokumentasikan hasilnya, sehingga kalau digital skill-nya nggak terasah Bu, nanti ini bagaimana? Bahkan di dalam pelaporan pertanggungjawaban kegiatan pun, nah ini kan kaitannya erat antara manajemen ASN dengan smart ASN-nya. Ada alur layanan yang kurang yang bisa dianggap terhambat gitu ya, karena ada gap dalam cakap digitalnya seseorang. Nah, tadi yang diusulkan oleh teman-teman di isu pertama untuk solusinya keren juga. Jadi perlu ada semacam modul, ada template digital, kemudian arsip digital untuk bukti transaksi dan lain-lain. Jadi ini selain digital skill ya Mbak, mungkin ini erat juga kaitannya dengan digital safety. Bagaimana agar dokumen-dokumen ini juga aman, data-data ini juga aman dan sebagainya. Oke, untuk isu yang kedua, digital skill juga. Nah, ini keprihatinan bagi kita bersama begitu ya, bahwa kadang-kadang
ya ini seperti pisau bermata dua ya, gadget itu ya. Di satu sisi bermanfaat, di sisi lain ada madorotnya. Tetapi apabila kita hanya memihak kepada salah satu sisi begitu ya, sehingga akan muncul masalah yang lain. Contoh, pada saat anak sama sekali dilarang memegang gadget, maka yang akan terjadi adalah anak-anak yang gagap dengan perkembangan dunia digital. Anak-anak ini nanti pada saatnya dia memegang gadget, dia akan lost control. Jadi tidak diajari bagaimana sih cara menggunakan media ini, alat ini, karena gadget selama ini dianggap musuh gitu ya. Nah, tentu penting sekali untuk dicari win-win solution untuk hal-hal yang kadang-kadang sudah masuk dalam ranah kebijakan, misalnya pondok pesantren. Kita tentu tidak bisa memaksakan itu, akan tetapi bagaimana sih madrasah bisa mencari win-win solution mengatasi persoalan ini. Kemudian di isu berikutnya ini mengenai digital etik ya. Pengelolaan data, pengelolaan dokumen yang secara digital ini nyambung dengan isu yang pertama di kelompok 3 tadi gitu ya. Tetapi saya bisa merasakan bahwa selain digital ethic, ini juga terkait digital skill dan juga digital safety. Digital safety ya, data-data ini kalau tidak segera diatur, kalau tidak segera diselesaikan, dampaknya akan sangat besar. Kami di BDK Semarang di tahun 2018 kan pernah ada nih kerjasama dengan Microsoft waktu itu mendapatkan penyimpanan cloud satu orang 1 terabyte ya teman-teman ya. Jadi media penyimpanan cloud ini sangat besar sehingga waktu itu saya mengusulkan ya. Karena waktu itu saya masih JFU dan nguplek-nguplek persoalan pelatihan. Sering sekali orang tanya, Mbak Ida surat tugasnya mana ini? Padahal kemarin sudah dikirim itu di grup WA. Itu bukan lagu baru ya teman-teman, itu sudah lagu lama. Mbak, modulnya mana ini? Sudah linknya mana ini? Kadang-kadang sudah diberi link, sudah diberi file, tapi oh maaf kemarin downloadnya pakai HP, sekarang ini saya mau download lagi pakai laptop, sudah nggak bisa di-download. Capek ya lama-lama. Akhirnya kami fasilitasi dengan itu. Ada satu cloud bersama, kemudian difasilitasi dengan domain kampus gitu ya, kampus atau kantor, tetapi akhirnya muncul masalah ya teman-teman ketika apa sih membuat password misalnya tidak tertib, tidak rapi sehingga ada hacker masuk, terus kemudian kena hack dan lain-lain, itu membuat hal yang awalnya menjadi solusi itu menyisakan PR besar karena sampai sekarang cloud kami tidak bisa diakses lagi. Nah, di sini bisa kerjasama ya dengan Microsoft, dengan Google Workspace untuk bisa mendapatkan penyimpanan yang besar, tetapi pastikan juga untuk sistem pengamanannya. Nah, isu berikutnya mengenai digital culture, digital skill. Nah, ini keren banget nih ya, teman-teman. Kelihatan banget Anda itu semuanya peka. Ini di BPU UIN Wali Songo. Ada penurunan pemasukan. Karena sekarang transaksi digitalnya kembali ke manual, Bu. Ini kemunduran ya, ini kemunduran. Tentu akan ada masalah, akan tetapi dicari lah kendalanya itu apa, dicari solusinya, dicari antisipasinya. Jangan sampai mundur. Saya saja, ibu-ibu ya, beli bakso di warung A dan warung B itu pilih kok mana yang bisa bayar pakai kris, mana yang harus pakai uang apa uang uang manual ya, uang tunai. Kalau saya belanja misalnya belikan kebab, Bu nanti tolong belikan kebab, anak saya bilang gitu. Saya pulang kantor, ini kebabnya enak, tapi dia nggak bisa terima pembayaran online, dia nggak bisa lewat transfer, dia nggak bisa pakai kris, dia nggak nyediain layanan layanan pembayaran digital. Akhirnya saya harus ke warung sebelahnya yang sausnya agak-agak pedas atau dagingnya kurang banyak, tapi gampang bayarnya karena saya nggak pakai uang, nggak bawa uang cash. Lah, ini kan keprihatinan ya. Sistem-sistem transaksi digital sekarang kan lebih mudah. Kalaupun misalnya ada kendala, nanti bisa dicari solusinya seperti apa.
Jadi oke banget ini di UIN Wali Songo ada solusi pembuatan sistem transaksi digital. Kan banyak ya, bisa pakai kris, bisa pakai tap money, bisa pakai gesek kartu debit dan lain-lain, bisa transfer dan sebagainya. Kemudian di Satu Wonosobo ini ada isu mengenai digital learning ya, digital culture sebetulnya ya kalau lama-lama kita tarik arahannya ke sana bahwa pembelajaran menyediakan media pembelajaran digital itu adalah apa ya? Itu bukan lagi pilihan ya, kalau saya rasa itu kebutuhan. Jadi kalau guru itu tidak lagi termotivasi untuk mengembangkan kompetensi, maka dia akan tergerus gitu. Anak-anak kita kebutuhannya besar terhadap media-media digital ini. Nah, ini kalau tidak membudaya, tidak menjadi culture gitu ya, tidak menjadi budaya akan berat. Dampak yang dirasakan oleh guru adalah kita terjebak dalam zona nyaman, merasa diri kita baik-baik saja. Padahal di luar sana sudah ada banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa kita rasakan ketika menggabungkan dengan teknologi digital ini. Ya. Dan isu yang keenam ini membuat saya melongo. Saya baru tahu loh ada keyboard aksara Jawa ya. Aduh, malu saya. Ada keyboard aksara Jawa. Oh, kerennya mau lihat nanti. Suatu hari begini ya, saya punya anak kedua itu kelas 6 SD. Waktu itu anak saya masih kelas 4 SD, dia bilang ke saya, kami tinggal di Semarang ya teman-teman, jadi kalau mau membiasakan anak berbahasa Jawa sementara di lingkungan tidak ada kan sulit ya. Jadi maaf sekali anak saya itu tidak saya ajari bahasa Jawa dengan baik. Dia hanya mendengarkan orang tuanya bicara bahasa Jawa, dan kadang-kadang saya menyelipkan sedikit atau banyak istilah Jawa itu di dalam percakapan, tetapi masih bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia. Nah, anak ini kelas 4 SD pulang membawa hasil tes gitu ya, untuk menulis bahasa Jawa anak saya dapat nilai 100. Saya heran, kamu kok bisa nulis bahasa Jawa? Kamu aja bahasa Jawa enggak bisa. Kenapa gitu ya? Terus dia bilang, gampang Bu, bahasa Jawa itu kayak coding loh. Jadi tinggal ini gabung ini nanti bacanya begini. Jadi apa ya, pola pikir anak yang zaman sekarang, generasi alfa ini sudah beda dengan Anda, sangat beda dengan saya gitu ya. Jadi dia bisa menulis bahasa Inggris itu dengan aksara Jawa, asal dia tahu kuncinya. Oh, untuk bunyi misalnya apa ya, Krakatau. Oh, ini pakai cakra. Ini pakai ini, Bu, Krakatau. Nanti yang di pangku bagian ini, dia tahu itu. Nah, saya kan agak, loh, kok gini ya cara kerjanya? Saya kira berurutan, bisa menuturkan, kemudian bisa menulis, kemudian bisa membaca dan lain-lain. Ternyata ini bisa berbeda gitu ya. Dan saya tertarik sekali itu ketika ada keyboard aksara Jawa ini, digitalisasi makin bagus ya, sehingga budaya kita bisa diselamatkan, bisa apa ya, mendapatkan kemudahan gitu untuk teks-teks bahasa Jawa ini, termasuk mungkin berharap suatu saat ada penerjemah penerjemah dari aksara Jawa ini gimana cara membacanya. Kadang-kadang kita ke Solo atau Jogja lihat jalan Bau Sasran. Nah, itu kan harus pelan-pelan begitu ya. Nah, solusi yang ditampilkan tadi juga sangat oke banget. Nah, ini membuat saya yakin bahwa nanti teman-teman pada saat pembuatan rancangan aktualisasi makin oke ini ya. Baik, saya kira untuk yang apa ya, feedback yang bisa saya berikan enggak banyak karena teman-teman saya rasa sudah step-stepnya sudah bagus, nanti tinggal mematangkan dalam penugasan yang sifatnya lebih individu ya. Ini di layar ini kita ingat kembali kemarin dalam pembelajaran saya pernah sampaikan bahwa dalam Astacita pemerintahan presiden yang sekarang saya yakin tidak karena presidennya ya, tetapi karena ini sudah Sustainable Development Goal, sudah SDGs-nya. Bahwa di tahun 2045 capaiannya adalah terwujudnya ASN kelas dunia yang kompetitif. Nah, peta jalannya seperti itu.
Smart ASN, Robust ASN, Kompetitif ASN. Untuk menjadi Smart ASN ini dicirikan dari 8 karakter. 9 karena IT bahasa asing itu 2. Nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT bahasa asing, networking, hospitality, integrity, dan entrepreneurship. Nah, karakter-karakter ini yang menjadi wilayah di mana kita bisa mengembangkan diri untuk membentuk seorang smart ASN itu. Ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat melalui data yang disajikan oleh BPS. Ini data lama 2020 gitu ya. Tetapi cukup masih menjadi referensi. Dirilis ada rata-rata 53,73% masyarakat Indonesia itu secara individu sudah menggunakan internet secara intensif ya, bukan hanya menggunakan internet saja, tetapi secara intensif. Ini Jawa Tengah di atas rata-rata. Ya, Jogja jauh melampaui yang lainnya, hanya di bawah DKI Jakarta. Nah, di 10 provinsi di Indonesia ini semuanya berada di atas rata-rata, baik di kota maupun di desa. Nah, di sini bisa dilihat, masih ada juga provinsi-provinsi lain yang di bawah rata-rata, tentu itu tergantung dari akses, infrastruktur, keahlian, dan lain-lain. Dari APJII, ini ada data di awal 2025, ada sebanyak tercatat di sini ya. Nah, 229 juta pengguna internet Indonesia itu aktif. Ini tidak sebanding dengan nilai ICT Development Index meskipun IDI itu berakhir pada tahun 2017. Sangat timpang antara pengguna internet aktif dan ICT Development Index-nya. Dari sini juga kita melihat data yang berbeda dari APJII juga, bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia itu berat sekali. Ada 80,66%, nyaris 81%, ya. Tingkat penetrasi internet di Indonesia, artinya kita dari pagi hari bangun tidur, beraktivitas sampai mau tidur, itu keterlibatan internet di dalam hariannya kita itu sangat besar. Dia masuk ruang-ruang dan ranah-ranah privat kita, di kamar, di tempat tidur, di ruang kerja, dimanapun. Di saat kita sendiri, di saat bersama orang lain, makan bersama keluarga, internet itu ada di tengah-tengah itu. Besar sekali tingkatnya. Nah, kalau melihat data yang berbeda di sini juga ya, perangkat mobile yang terhubung itu ada 353,8 juta yang terhubung dengan internet. Nah, sementara pengguna internet kita ya 212,9 juta berdasarkan jumlah akun ID-nya. Dari itu, pengguna medsos yang aktif ada 167 juta jiwa. Ini artinya angka ini semakin naik ya teman-teman, perkembangannya semakin naik, semakin meroket, bisa dilihat di layar. Average daily time per usernya terbanyak adalah TikTok. Orang habiskan waktu di TikTok itu sangat banyak ya, average daily time per user. Karena kadang kalau di TikTok itu kan saya nggak pakai TikTok ya teman-teman ya, tapi saya install TikTok untuk Latsar karena teman-teman kan ada tugas-tugas yang harus upload di medsos. Nah, nanti kalau Latsar kelar saya saya hapus lagi TikTok itu karena TikTok itu seperti kayak merampok gitu loh. Tiba-tiba kita nggak pengen disuguhi gitu. Jadi kalau untuk orang-orang tertentu yang memang punya waktu senggang itu menghabiskan waktu di TikTok tuh nggak terasa berjam-jam ya. Nah, berdasarkan data-data tadi, pemerintah kita melalui Kominfo waktu itu sebelum Komdigi meluncurkan namanya pelatihan dan pengembangan literasi digital. Nah, salah satu yang dikuatkan adalah 4 pilar literasi digital ini.
agar bisa dimasukkan dalam ranah-ranah tugas ASN minimal gitu ya. Apa saja itu? Satu, terampil digital atau digital skill. Ini berupa kecakapan dalam menggunakan perangkat TIK, sistem operasi digital, bisa, mampu ya, terampil di sini. Kemudian yang kedua mengenai digital ethic. Bahwa dalam ranah digital kita tidak bertemu, namun harus tetap mengembangkan etika dalam bermedia digital. Ada kita kenal netiquette gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah budaya digital. Kemampuan membaca, membiasakan, memeriksa informasi, pengetahuan, dan lain-lain melalui TIK itu harus terus-menerus dibangun. Termasuk di dalamnya kita mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di dalam bermedia digital. Itu masuk dalam budaya digital. Termasuk di dalamnya pilihan kita untuk membeli produk-produk lokal di tengah gempuran produk-produk impor. Itu masuk dalam ranah digital culture. Dan pilar yang keempat adalah digital safety atau keamanan digital. Nah, ini agar semua itu mawas terhadap pentingnya perlindungan data. Perlindungan data, data pribadi, kemudian data akun, begitu ya, bikin password bagaimana sih agar ada sekian langkah perlindungan akun dan sebagainya. Jangan sampai nih teman-teman ya nge-save password itu di WA, di grup WA, bikin grup WA sendiri, isinya kumpulan password dan lain-lain. Suatu saat kalau kena hack dan lain-lain, habis itu nanti ya akun-akun kita. Terus di sini ya, tadi menyoal etika yang ingin saya garis bawahi. Sempat saya sampaikan tentang pentingnya kesadaran sikap menjaga nilai gitu ya untuk kerangka wawasan kebangsaan. Tadi kan ada teman yang mengangkat juga tentang etika bermedia digital. Ini mengenai cara kita satu mengakses informasi ya. Kita tahu jenis-jenisnya, kita tahu cara menyeleksinya, tahu gitu ya, apakah ini sudah terverifikasi kebenarannya atau belum, apakah di dalamnya mengandung ujaran kebencian atau tidak, apakah dari sini ada body shaming atau tidak, di dalam teks atau dalam gambar ini mengandung unsur pornografi atau konten negatif atau tidak, yang kita tahu, kita ngerti. Yang kedua adalah tahu cara berinteraksi dan berpartisipasi sesuai dengan kaidah. Kalau sudah tahu berita hoax, nggak usah di-like gitu ya. Kalau sudah tahu itu ada konten negatifnya, nggak usah di-komen. Semakin Anda komen, semakin Anda like atau dislike, artinya ada interaksi di situ. Ya, algoritmanya jalan. Maka kalau ada berita hoax, berhentilah di kita. Jangan menyebarkan. Dengan dalih, maaf ya ini saya sebarkan ada berita ini ternyata hoax. Loh kok disebarkan gitu ya? Nggak usah, berhenti di kita. Stop gitu ya. Kemudian juga yang ketiga ada etika bertransaksi. Cara-cara bertransaksi elektronik di ruang-ruang digital yang aman, sesuai peraturan berlaku. Jangan pernah lagi share kode itu ya yang di HP kita kepada orang lain. Janganlah kita nanti diminta mentransfer sekian uang padahal barangnya belum ada, belum valid dan lain-lain kecuali marketplace yang terpercaya dan sebagainya. Nah, itu etika-etikanya. Kembali ke media sosial. Tadi disampaikan untuk akses waktu tertinggi itu di TikTok, akan tetapi platform medsos yang paling banyak dipakai di Indonesia, nah ini menurut penelitiannya Global Digital Insight ya, itu adalah YouTube ya. Pengen bisa masak makaroni skutel, cari di YouTube. Ada di situ tutorialnya, ada gambarnya, ada teksnya, kemudian ada suaranya, dan lain-lain. Pengen bisa melakukan olahraga sambil duduk di tempat kerja, cari di YouTube. Nah, ini ternyata trennya masih tinggi di YouTube penggunanya. Namun, untuk media sosial official, perkantoran, instansi, dan lain-lain terbanyak dipakai adalah Instagram.
Nah, Instagram ini semakin tinggi, semakin cepat lajunya ya. Di dunia itu ada 8 negara pengguna Instagram terbanyak, Indonesia peringkat keempat. Ada 108,05 juta pengguna Instagram aktif di Indonesia. Nah, ini untuk teman-teman yang ingin mengoptimalkan Instagram untuk media pelayanan publik dan lain-lain, nanti dipahami bagaimana sih cara memanfaatkan media sosial ini untuk layanan informasi publik, akunnya, akun official, bagaimana sih begitu ya. Budaya internetnya kita masih tertinggi budaya pesan singkat, termasuk misalnya di Instagram dilengkapi dengan DM begitu ya. Facebook ada messengernya, YouTube juga ada komentar dan lain-lain. Budayanya budaya pesan singkat ya, komentar singkat, budaya pesan singkat nih WA ini tertinggi ya. WA ini penggunaannya juga banyak sekali, tetapi waktu yang dihabiskan untuk WA itu tidak terlalu banyak. Nah, teman-teman juga makin aware dengan adanya AI gitu ya, AI atau akal imitasi. Kalau orang-orang mengatakan kecerdasan buatan, saya setuju dengan AI, akal imitasi. Ini kaitannya dengan budaya digital, bahwa saat ini orang mungkin kan, apa itu AI, aku nggak percaya, gitu ya. Tetapi jangan dilawan ya, kalau boleh saya sarankan ya. Ini eranya. Jadi kalau bisa teman-teman, rekan kerja Anda diajak untuk mengakrabi apa yang sudah ada ini. Sebab nanti semakin kita menolak, semakin kita akan tertinggal. Nah, begitu ya. Oke, nah ini berkaitan dengan teman kita tadi ya dari UIN Walisongo ini ya, bahwa sekarang ya budaya transaksi digital masyarakat itu makin didorong. Ada undang-undang yang 11 2018 tentang ITE, ini pengaturannya ada banyak sekali, di dalamnya ada misalnya ada unsur pidana itu yang paling sering dibicarakan orang-orang ya, pelanggaran-pelanggaran, hate speech dan sebagainya, akan tetapi di dalamnya juga memuat tentang transaksi-transaksi elektronik. Nah, transaksi elektronik dulu di zaman saya hanya mengenal namanya awal ya, kartu kredit. Jadi orang itu kalau punya kartu kredit itu serasa orang kaya banget ya. Serasa orang kaya banget, kayak belanja nggak pakai duit itu. Dia punya kartu kredit kemana-mana bisa bayar. Tapi lama-lama orang bisa pakai kartu debit. Bisa membayar dengan gesek gitu ya, dengan EDC, kartu debit digesek bisa membayar. Transfer bank awalnya harus pada ATM atau harus datang ke teller bank. Awalnya di teller bank lalu ke ATM. Lama-lama ada aplikasi-aplikasi online. Saya masih mengalami banking BRI itu belum Brimo ya. Jadi masih berbasis web. Masih berbasis web itu agak ribet. Jadi ada kode yang dikirim ke email, kita konfirmasi email dan sebagainya. Sekarang jauh lebih mudah. Setelah itu ada lagi dikenal yang namanya e-money ya. E-money ini dana maksimal 1 juta, tetapi tidak pakai tidak pakai kata sandi, di tap langsung keluar, tap keluar. Sedangkan dompet digital atau e-wallet dengan penyimpanan lebih besar, namun dia ada sandinya ya. Misalnya teman-teman punya GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, Saku Kuling aja dan lain-lain, itu masih tetap membutuhkan semacam password atau semacam sandi gitu ya, atau PIN dan sebagainya. Ini perbedaan-perbedaannya, saya harap teman-teman bisa paham. Paling tidak ini ketika dalam bekerja ada transaksi-transaksi elektronik, hal-hal semacam ini kita pahami. Nah, marketplace di Indonesia ini kan ada banyak sekali. Kemudian ini bisa teman-teman baca sendiri. Saya menuju ke pembelajaran kita yang ke-70%, di mana jauh lebih berhasil, jauh lebih bermakna, dan jauh lebih berdampak. Saat teman-teman belajar itu berbasiskan penugasan. Tugas hari kedua ada 2,
Dua-duanya adalah tugas individu. Individu yang pertama adalah learning journal ya, teman-teman, sama seperti sebelumnya. Tugas individu yang kedua adalah kelanjutan dari LK3 kemarin, yaitu menetapkan core issue dan gagasan kreatif. Saya akan jelaskan di tugas individu yang kedua. Nah, di sini. Nah, penetapan core issue dan gagasan kreatif di sini kalau di BLC ada sebutannya LK5. Teman-teman masing-masing mengidentifikasi 5 isu di tempat kerja terkait manajemen ASN dan atau smart ASN di unit tugas. Bu, apakah harus terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN? Bukan keduanya, salah satu pun boleh. Kalau dua-duanya bisa dikaitkan jauh lebih bagus ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah ada isunya, deskripsikan seperti tadi. Mencantumkan data dan fakta, melihat apa saja penyebabnya, gitu ya. Melihat dampaknya dan pihak yang terdampak siapa saja. Kemudian, kaitkan 5 isu dengan mata pelatihan agenda 2, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Deskripsikan isu. Ya, itu ya. Setelah mendeskripsikan isu, analisis dengan APKL untuk menghasilkan 3 teratas, analisis lagi dengan USG untuk menghasilkan core issue-nya. Setelah ketemu core issue, cari penyebabnya dengan diagram fishbone. Tap, saya yakin teman-teman sudah ahli. Ini sejak awal kan di analisis isu kontemporer agenda 1 ya sudah dilatihkan. Kalau sudah cermati dari diagram fishbone pada bagian apa menurut teman-teman mungkin untuk diselesaikan. Nah, dari sini saya koreksi. Tidak membuat 3 alternatif lalu langsung jumping menyusun 5 kegiatan. Saya akan bantu melalui tugas individu. Saya punya tabel di sini, nanti saya akan share. Tabelnya seperti ini ya. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Nah, seperti ini ya. Saya mau view read mode, jadi lebih gede. Teman-teman diharapkan tadi merumuskan 5 isu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rumusannya gunakan kalimat negatif. Minimnya bla 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 di mana, tahun berapa. Belum adanya penyimpanan dokumen sentral di Kemenak Kota Salatiga tahun 2025. Misalnya begitu ya. Misalnya belum optimalnya apa tadi? Pembelajaran dengan menggunakan media-media digital di Mansatu Wonosobo tahun 2025 dan lain-lain. Nah, gunakan diksi-diksi atau kalimat yang negatif. Mengapa? Karena kalau kita paham di mana yang belum ada, di mana yang minim, di mana yang kurang, disitulah teman-teman punya peran. Begitu. Nah, sajikan data dan faktanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terdapat ini sekian dan lain-lain. Penyebabnya ini, adanya ini, ada munculnya ini, masih kurangnya itu dan lain-lain. Dampaknya dan pihak yang terdampak ini bisa dicari ya. Kemudian tambahannya adalah keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian buatlah analisis APKL USG, kemudian diagram fishbone. Nah, disinilah bagian terakhir gagasan pemecahan isu dibuat dalam 5 kegiatan. 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing kegiatan ini dibuat gunakan kata kerja, misalnya mengidentifikasi kebutuhan, menyusun ini rencana kegiatan, misalnya apa ya, membuat atau menyusun bahan bla bla bla, mengkonstruk apa gitu ya. Jadi Pak gunakan pakai kata kerja.
Setelah itu, setiap tahap itu setiap kegiatan nanti diturunkan dalam tahap-tahap yang sistematis dan runtut. Bu, untuk ini maka saya pertama berkonsultasi dengan mentor. Setelah itu saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat. Setelah itu saya akan merumuskan langkah-langkah berdasarkan hasil diskusi dengan mentor dan rekan sejawat. Setelah itu saya akan membuat sebuah list daftar prioritas bla bla bla. Nah, itu kan runtut ya. Runtut 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu tahapan dari setiap kegiatan. Gitu. Yang diharapkan untuk tugas hari ini. Harapannya kapan dikumpulkan? Malam ini ya, 2359. Saya berharap teman-teman menyelesaikan. Nah, ini saya stop share dulu. Terus kemudian saya akan close. Kemudian saya akan share di sini, di meeting chat. Oke. Teman-teman boleh ada yang ingin bertanya sampai di sini? Izin bertanya, Bu. Oke. Silahkan. Namun tentu tadi yang tugas video sama kayak yang kemarin, salah satu berarti tinggal diupload ulang aja bagaimana? Gimana, Mas? Video yang tadi, yang barusan itu. Ya, sama seperti learning journal yang kemarin, cuma learning journal hari ini tentang pembelajaran hari ini. Jadi begitu ya. Untuk proses uploadnya, lain-lain sama persis. Oke. Itu. Kemudian saya ada ini ya, saya mau sajikan sedikit saja kalau misalnya teman-teman mau melihat. Ini beda kementerian ya, tapi cara menyajikan identifikasi isu. Nah, misalnya ini, isu yang pertama, belum optimalnya pelayanan antrean manual dan terpisah, gitu ya. Deskripsi isunya seperti ini, masih sangat bergantung pada manual, komunikasi tidak terpadu. Ini kan teman-teman rata-rata bisa ini mendeskripsikan. Setelah mendeskripsikan, memuat data dan fakta. Ada data dan fakta lapangan menjadikan pijakan. Waktu tunggu rata-rata 45 menit untuk 10 sampai 20 pengunjung tiap hari. Kalau ini kan udah masuk rancangan aktualisasi jadi lebih rinci, tetapi saya ingin teman-teman melihat bahwa cara mendeskripsikan isu itu detail ya, seperti ini. Kalau sudah ada semacam bukti-buktinya dianalisis dampak. Dampak bagi pegawai, beban meningkat, menimbulkan stres, mengurangi fokus. Bagi unit tugasnya, menurunkan efisiensi operasional. Bagi organisasi yang menurunnya tingkat kepuasan masyarakat, gitu ya. Terus ini keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN, menghambat produktivitas akuntabilitas, gitu ya. Smart ASN, pemanfaatan teknologi, gitu-gitu. Terus kemudian isu yang kedua dan dikemukakan juga data fakta, dampak, kemudian keterkaitan dengan agenda 3. Isu ketiga, deskripsi isu, data fakta, dampak, keterkaitan dengan agenda 3. Isu keempat, deskripsi isu, data fakta, dampak, keterkaitan agenda 3. Gitu ya, isu keempat dan sebagainya. Setelah itu dianalisis menggunakan APKL USG, ketemu. Kalau ini kan sudah rinci, teman-teman nggak sampai ke sana. Ketemu scoringnya gitu ya, ketemu scoringnya. Setelah ketemu scoringnya, diambil namanya core issue. Setelah core issue dianalisis pakai diagram fishbone, nanti menghasilkan yang namanya ide kreatifnya, gitu ya. Ide kreatifnya tadi saya sarankan ada 5. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nggak masalah. Teman-teman buatnya 5 dulu aja.
Jadi semacam itu ya. Agar apa dari LK5 ini nanti saat teman-teman ketemu dengan coach bisa lebih matang ya. Pertemuan dengan coachnya. Bisa lebih siap, lebih terampil dalam mengelola isu. Baik, ini sudah pukul 14.35. Saya kira saya sudah overtime 5 menit ya, teman-teman. Aduh, ini sebenarnya saya punya skenario akan menyajikan diskusi ini, tapi waktu kita tidak terkurangi ya karena hari ini ada sesi coaching juga. Jadi untuk diskusi studi kasusnya saya skip, tetapi langsung teman-teman setelah ini akan ketemu coaching agenda untuk mengaitkan antara agenda 1, 2, 3 dan juga agenda 4. Terima kasih untuk partisipasi dan kehadiran teman-teman dalam pembelajaran sinkronus kedua. Besok teman-teman akan bersama dengan Bu Sri Soekarni Katamuatiningsih dalam satu kelompok besar. Harapan saya apa yang teman-teman serap dalam pembelajaran bersama saya ini semuanya mendatangkan manfaat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Oke, sami-sami teman-teman. Langsung menuju ke kelompok masing-masing ya. Yang kelompok 4 ke room 4. Yang kelompok 3 masih stay di sini. Tugasnya berarti nanti dikumpulin dari ini semua ya, yang tadi. Kalau yang aku instansiku itu kapan sih? Dari ini ya? Oh, kemarin berarti ya? Memangnya ada yang aku instansiku ya? Nggak disuruh, nggak Kayaknya disuruh. Nggak Nggak usah disuruh. buat, nggak usah buat. enggak kan? Iya, Enggak. setuju. Aja tak gawe Mas. Yang core issue itu kok bikin APKL lagi, fishbone lagi ya. Mbak Imro itu mau gantian record Zoom-nya. Nanti kelamaan aku. Berarti ini di stop aja ya. Di
Stop, gantian karo siapa ya? Mbak siapa yang belum lari kerja, Pak? Mbak Lana sudah belum? Belum, Mas. Iya, Mbak Lana yang coachingnya Mbak Lana yang record ya? Oke. Oke, makasih Mbak.